Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan yang sehat ya. SMGT Jemaat Kasimpo, semangat, sukacita, mengasihi. Coba adik-adik perhatikan, ada yang berbeda di ibadah hari Minggu kita hari ini? Pasti ada ya. Nah, sekarang kita akan beribadah, dirangkaikan dengan ibadah inisiasi. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah sekolah minggu, kita akan mendengarkan sepatah kata dari Ketua Sekolah Minggu Jemaat Kasimpo. Untuk itu, kepada Kakak Fiona Ruga, disilahkan. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semua sehat ya. Hari ini ibadah sekolah minggu kita dirangkaikan dengan inisiasi untuk adik-adik sekolah minggu yang naik kelas. Ada yang naik ke kelas kecil, ada yang naik ke kelas besar, ada yang naik ke kelas remaja. Ya, kita berharap meskipun kita masih tetap harus beribadah dari rumah karena pandemi yang belum berakhir, tetapi hal tersebut jangan sampai mengurangi semangat adik-adik untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, kita doakan bersama semoga pandemi ini segera berlalu dan kita boleh kembali beribadah secara normal. Akhirnya, mewakili pengurus SMGT Jemaat Kasimpo, kami mengucapkan selamat untuk adik-adik yang diinisiasi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang senantiasa setia membimbing adik-adik sekolah minggu untuk semakin mengenal Tuhan Yesus dan kebenarannya. Tetap semangat ya. Tuhan memberkati adik-adik. Salam. Adik-adik, ayo semuanya bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira supaya isi dunia mendengarkannya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, baguslah nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira supaya isi dunia mendengarkannya. Ayo kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik, kakak mau tanya dulu. Pernah adik-adik melihat seorang yang suka sekali marah-marah? Kalau salah sedikit, marah, marah lagi. Pernah? Ternyata Tuhan Yesus tidak suka kalau kita marah-marah terus. Tuhan Yesus mau kita, anak-anaknya Tuhan Yesus, selalu saling menyayangi, hidup saling tolong-menolong. Seperti di dalam Alkitab, dari Mazmur 37, ayatnya yang ke-37. Mazmur pasal 37, ayat 37. Ayo kita buka sama-sama ya.
Mazmur pasal 37 ayatnya yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Akan mendengarkan cerita Alkitab, surat cinta dari Tuhan Yesus untuk kita. Ayo semuanya lipat tangan, kita berdoa sama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kami. Sekarang kami akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus, surat cinta dari Tuhan Yesus untuk kami anak-anak Tuhan Yesus. Sertai kami supaya kami bisa mendengar dengan baik. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh diperjumpakan lagi dengan Tuhan Yesus untuk memuji, memuliakan akan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, saat ini kita akan mendengar cerita dari dalam Alkitab. Adik-adik, Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tidak membeda-bedakan baik bangsa manapun, Dia mengasihi dia. Baik itu orang yang baik hati, baik itu orang yang tidak baik hati, Allah selalu mengasihi dia. Adik-adik, ada sebuah bangsa dan dia tinggal di sebuah kota, namanya kota Niniwe. Penduduk di kota Niniwe itu adik-adik, orang yang tidak taat, orang yang tidak setia, tidak melakukan lagi kehendak Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan tidak mau kalau ada bangsa yang binasa karena melakukan apa yang tidak baik. Untuk menyatakan kasihnya adik-adik, Dia mengutus atau Tuhan mengutus seorang nabinya. Nabi itu adalah Nabi Yunus. Tuhan mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Namun adik-adik, seorang Nabi Yunus ini, dia tidak mau pergi ke kota Niniwe. Dia membeli karcis. Dia pergi ke suatu pelabuhan di Yafo dan dia membeli karcis di situ untuk pergi ke suatu kota yang namanya Tarsis. Nah adik-adik, dalam perjalanan di atas sebuah kapal di tengah laut, tiba-tiba badai datang. Orang-orang yang ada di dalam kapal itu sangat takut. Mereka berteriak-teriak, mereka berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing. Dan mereka bertanya-tanya dalam hati mereka, siapakah gerangan yang menyebabkan sehingga kita mendapat bahaya dan di dalam keadaan yang membuat mereka panik. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus,
Mereka bertanya-tanya, oleh karena siapa ini sehingga badai ini menerpa mereka dalam kapal itu. Nah, adik-adik, saat itu Yunus dia sedang tidur. Tiba-tiba adik-adik, orang membangunkan dia supaya dia juga berdoa kepada Tuhan yang dia percaya. Dan adik-adik, pada saat badai semakin menerjang kapal mereka, mereka membuang semua muatan di kapal itu. Mereka membuang muatan dari kapal, tapi tetap juga badai menerjang mereka. Nah, adik-adik, mereka mengambil suatu kesimpulan bahwa kita akan membuang undi. Siapa sebenarnya yang menyebabkan badai itu terjadi? Dan ternyata adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang kena undi itu adalah Yunus. Dan orang itu membuang Yunus ke laut. Dan tiba-tiba saat Yunus sudah dibuang, maka badai itu berhenti. Tapi adik-adik, Allah atau Tuhan yang dipercaya oleh Yunus, dia tidak membiarkan Yunus itu binasa, sehingga dia menyuruh seekor ikan yang sangat besar dan datang memakan Yunus. Dan Yunus itu 3 hari 3 malam di dalam perut ikan. Nah, adik-adik, oleh karena tuntunan Tuhan, maka Yunus ini selamat. Dia tidak apa-apa selama 3 hari perut ikan. Untuk itu adik-adik, tiba pengutusan yang kedua kepada Yunus, dan Yunus sudah siap pergi. Dia mau pergi ke Niniwe. Di sana dia menyampaikan apa yang mau Tuhan katakan, bahwa mereka akan mendapat penghukuman. Maka orang-orang yang ada di Niniwe itu adik-adik, mereka bertobat. Mereka bertobat. Itu berarti bahwa penghukuman Tuhan terhadap kota Niniwe tidak akan dilakukan oleh Tuhan. Karena mereka sudah bertobat, mereka sudah berpuasa. Itu berarti bahwa mereka sudah bertobat, mengakui akan kesalahan mereka. Nah, adik-adik, mungkin juga saya dan adik-adik sering melakukan apa yang tidak benar, melakukan dosa. Tapi seperti Yunus, dia bertobat. Seperti juga orang-orang yang ada di Niniwe, dia bertobat dan dia diampuni oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya itu adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Demikian adik-adik cerita kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Nah, adik-adik, yang menjadi pokok cerita kita adalah jujur mengakui kesalahan. Jujur mengakui kesalahan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan kita tadi, adik-adik boleh baca dalam Yunus pasal 1. Yunus pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12. Adik-adik boleh baca di rumah secara bersama-sama. Demikian Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita diantar oleh firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-52 ayat 11a. Mazmur pasal 52 ayat 11a. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Kasih-Nya seperti sungai. Adik-adik yang ada di rumah dan juga segenap orang tua yang tetap setia mendampingi, di awal ibadah kita tadi telah disampaikan oleh Kakak Welni kalau ibadah hari Minggu pada saat ini akan dirangkaikan dengan inisiasi. Nah, saat ini kita akan masuk dalam prosesi inisiasi. Nah, Kakak akan membacakan anak-anak yang akan pindah dari kelas Indria ke kelas kecil. Yang pertama, Regan Aditya Paimbonan dari kelompok Smyrna. Yang kedua, Trianto Sapan dari kelompok Mispa. Berikutnya, Janet Beteng dari kelompok Bethesda. Arnold juga dari kelompok Bethesda. Berikutnya Shalom Ratu Turu Allo dari kelompok Bethesda. Berikutnya Abraham Maramba Sarongallo dari kelompok Okumene. Berikutnya ada Glenn Christian Batara dari kelompok Okumene. Selanjutnya ada Brinetris Mentari dari kelompok Philadelphia dan Kevin Anugrah Bakdung dari kelompok Okumene. Nah, itulah nama-nama anak-anak yang pindah dari kelas Indria ke kelas kecil. Berikutnya, dari kelas kecil ke kelas besar, yang pertama ada Jordan Matana dari kelompok Nasaret. Berikutnya, Kinawa Terang Putra Manganan dari kelompok Nasaret. Selanjutnya, Tesar Sumbung dari kelompok Nasaret. Berikutnya, Alden Adelard Rinding Padang masih dari kelompok Nasaret. Selanjutnya, Joshua Kristal Barak Padang dari kelompok Smyrna. Selanjutnya, Ezekiel Dwi Putra Patintingan masih dari kelompok Smyrna. Theo Rumengan dari kelompok Smyrna. Novelin Tavania Nataduan dari kelompok Smyrna. Serlinda Natani Payung juga dari kelompok Smyrna. Berikutnya, Juliantin Arruante dari kelompok Mispa. Dira Anugrah Sumbung masih dari kelompok Mispa. Berikutnya, Indriani Sobon Beteng dari kelompok Bethesda. Selanjutnya, Femiyanti Patandean dari kelompok Bethesda. Alexandria Adeline Sarongallo dari kelompok Okumene. Vergara Queen Runga dari kelompok Okumene. Olivia Putri Kalatiku juga dari kelompok Okumene. Dioren Paliling dari kelompok Okumene. Berikutnya,
Sarah Margaret Tandi dari kelompok Ebenezer, dan Tari Sapetau dari kelompok Philadelphia. Nah, itulah nama anak-anak yang pindah dari kelas kecil ke kelas besar. Berikutnya, anak-anak dari kelas besar ke kelas remaja. Yang pertama, Kina Putri Manganan dari kelompok Nasaret. Berikutnya ada Audia Karensa Mangopang dari kelompok Smyrna. Reinhard Paimbonan masih dari kelompok Smyrna. Sean Valentino Galugu juga dari kelompok Smyrna. Berikutnya Richard Borean dari kelompok Mispa. Angel Palungan masih dari kelompok Mispa. Nelsiansi Keti Kombong juga dari kelompok Mispa. Selanjutnya Eko Randa Turu Allo dari kelompok Bethesda. Mikael Muaneo Mapalie dari kelompok Okumene. Wilna juga dari kelompok Okumene. Fendi Andika TM dari kelompok Okumene. Nelson Tri Rorong dari kelompok Okumene. Berikutnya, Gibran Suar Linggi Allo dari kelompok Philadelphia. Talia Teden juga dari kelompok Philadelphia. Virgo Nicholas Pulung masih dari kelompok Philadelphia. Dan Esperanza Tiranda Tandi dari kelompok Ebenezer. Nah, itulah nama-nama anak-anak yang telah diinisiasi saat ini. Untuk itu kepada anak-anak yang telah disebutkan namanya, ayo kita berdiri didampingi oleh orang tua. Ayo semua kita berdiri dan bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Kami Anak-anak Sekolah Minggu. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangmu, bukan di mana-mana. Kami adalah hari depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai ibu, bapa dan saudara, Yesus minta kami terus dibina, tangan kami pegang erat dan bawa kami kepadanya. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangmu, bukan di mana-mana. Kami adalah hari depan gereja, jangan itu dilupakan. Wahai ibu, bapa dan saudara, Yesus minta kami terus dibina, tangan kami pegang erat dan bawa kami kepadanya. Adik-adik silakan duduk. Nah, demikianlah prosesi inisiasi pada pagi hari ini. Selamat bergabung untuk adik-adik dan jangan lupa untuk tetap rajin berdoa, rajin mengikuti ibadah sekolah minggu, rajin membaca Alkitab, rajin belajar, dengar-dengaran kepada orang tua, dan tentunya taat akan firman Tuhan. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sangat mengasihi kami, anak-anak-Mu. Sehingga pada pagi ini kami boleh memuji, memuliakan akan nama Tuhan Yesus. Dan juga
kami telah mendengarkan akan ceritamu dari dalam Alkitab. Kiranya ceritamu itu ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh kembali sebagai anak-anak sekolah minggumu, boleh mempraktekannya untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Oleh karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Maha Pengampun pasti mengampuni akan dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Engkau memberkati, menguatkan mereka dalam permainan mereka, dalam studi mereka. Juga kami berdoa untuk orang tua dari adik-adik sekolah minggu yang selalu membimbing, mengarahkan anak-anak. Tuhan Engkau memberi ketabahan, kesabaran. Tuhan Yesus, juga kami tetap berdoa untuk pengurus sekolah minggu, jemaat Kasimpo. Tuhan Engkau memberkati, menguatkan mereka dalam tugas pelayanan mereka. Juga ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami akan melakukan inisiasi. Tuhan Engkau memberkati rencana ini sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan boleh anak-anak adik-adik kami sekolah minggu boleh mengambil bagian di dalamnya. Oh Tuhan Yesus, inilah doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayo kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita. Kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Amin. Kasih Yesus indah, oh indah. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyayangi kita. Jalan serta Yesus. Selesailah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, salam sehat, sampai jumpa di hari Minggu depan.